Para sahabat, saya akan bicara kembali soal masa jabatan kepala desa yang kontroversial 9 tahun. Pada ujung saya akan mendukung 9 tahun, sembari saya menyampaikan kritik kepada para penolak ya. Jadi begini, masa jabatan yang sedikit mungkin lebih baik, mungkin ya, tapi juga mungkin bisa buruk. Katakanlah 5 tahun ya, katanya 5 tahun itu lebih rasional untuk sirkulasi kekuasaan dan mencegah ini kelaliman, korupsi gitu ya. Lalu yang 9 tahun itu mungkin bisa buruk tapi juga bisa baik. Ya. Jadi ini soal pilihan perspektif dan biasanya cara pandang itu akan disertai dengan kasus-kasus yang mendukung argumen itu. Para penolak mengatakan bahwa masa 9 tahun ini tidak rasional ya. Rasionalnya itu 5 tahun seperti presiden dan wakil presiden maupun jabatan-jabatan yang lain. Jadi artinya kalau kepala desa diberikan 9 tahun itu kata pengamat itu diskriminatif. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah menolak gugatan sejumlah orang terhadap 6 tahun. Usulan 5 tahun itu ditolak karena prinsip yang disampaikan Mahkamah Konstitusi itu open legal policy. Menurut para penolak, semakin lama kepala desa berkuasa itu akan semakin buruk, semakin korup, merusak demokrasi, menghambat regenerasi, itu semuanya sudah saya sampaikan. Soal korupsi misalnya, itu kalau mau korupsi itu nggak butuh waktu lama, berkuasa 1 minggu pun sudah korupsi. Ini tergantung pada ya secara orang per orang itu kan bisa karena niat, bisa karena kedekatan, tapi juga karena situasi di mana memperoleh tekanan dari atas, memperoleh ini ya. Misalnya ada seorang pejabat supradesa itu meminta, tolong ya tahun pertama ini sediakan rans. Lalu tahun kedua 26 ekor sapi dimasukkan dalam rans. Itu kan mau tidak mau kan korupsi juga. Artinya kan kasus korupsi itu bisa juga karena kepala desa yang bandit, juga bisa karena memang diperas, karena keyakinannya ini dana desa ini kalau nggak saya urus, nggak saya cairkan ya tidak cair kan gitu. Meskipun ini sebenarnya pejabat supradesa yang begitu juga bisa dilawan ya, karena dia menghambat hak-hak desa. Jadi artinya kalau mau korup itu nggak usah nunggu sampai 9 tahun. Orang menunjuk ada 700-an kasus korupsi ya. Tapi orang yang sama tidak bisa menunjukkan berapa kepala desa yang hebat. Paling hanya menunjukkan spot-spot itu ya. Ada Panggungarjo, ada Ponggok, dan sebagainya yang ditunjuk. Setidaknya saya tidak mengenal, tidak pernah berhubungan dengan 700-an kepala desa yang masuk penjara itu. Tidak kenal saya sudah berhubungan dengan ribuan lah kepala desa. Sebaliknya, saya mengenal secara dekat dengan para kepala desa yang inovatif, yang hebat, yang membawa perubahan, entah Panggungarjo atau Ponggok atau desa di Sambirjo, di Sleman dan sebagainya. Jadi ada proses tukar pikiran dengan para kepala desa yang hebat. Jadi yang saya kejar itu adalah mendorong kepala desa yang hebat-hebat itu ya. Meskipun ini bukan prestasi saya, itu prestasi mereka. Jadi saya tidak pernah berpikiran tentang bagaimana mengurangi korupsi. Prinsip saya kalau kepala desa yang korup, yang bandit ya udahlah ditangkap, dilaporkan, ditangkap, diadili, dihukum. Ini selesai bagi saya.
Bagi saya ngurusi kayak gitu itu nggak ada gunanya. Paling hanya menyelamatkan uang. Toh kalaupun kita itu sibuk ngurusi anti korupsi ya tetap saja ada yang korup toh, tetap saja. Tetapi yang ini butuh effort yang lebih besar. Mendorong kepala desa yang hebat itu butuh effort, butuh upaya yang jauh lebih besar daripada upaya anti korupsi. Dan ini yang diharapkan oleh orang banyak, oleh rakyat itu diharapkan. Saya mengenal kepala desa di kampung-kampung sana itu. Ya hebat-hebat meskipun tidak terkenal ya. Ya misalnya ngurus air yang betul-betul diharapkan sama petani. Ini ada aliran panjang dari sekian desa. Ini kalau kepala desa nggak berjuang, ya tidak nongkrongin saluran air itu, maka petani warganya itu nggak akan dapat air. Jadi artinya kan ngurus rakyat ya, meskipun dia tidak bisa dikatakan hebat gemilang, tapi yang begini ini saya kira cukup banyak. Ya, jadi maksud saya upaya untuk membuat kepala desa yang hebat itu jauh lebih penting daripada upaya untuk mencegah korupsi. Ya, kalau korupsi dihukum aja. Nah, yang jadi persoalan adalah para kepala desa yang biasa-biasa, yang tidak hebat tapi juga tidak korup. Itu yang sering saya sebut sebagai kepala desa konservatif. Kepala desa konservatif itu tidak korup, tidak reform. Ya ini jalan begitu saja ya. Jadi artinya ya hanya menjalankan aturan, menjalankan kewajiban, tidak mendorong perubahan yang besar. Jadi ya dia tidak nggak bisa dikatakan bandit, tapi juga tidak bisa dikatakan hebat. Nah, mengapa kepala desa ini konservatif? Nah, ini kan tidak pernah menjadi perhatian orang. Jadi orang itu yang selalu diperhatikan ya paling yang ekstrem hebat sama yang yang bandit. Kalau yang bandit ya dikejar-kejar ya, yang harus menjadi diskurs utama. Apakah masa jabatan kepala desa yang lama itu mengganggu demokrasi? Ya ini berdasarkan pengalaman. Ya ada benarnya juga. Ini kan pengalaman Orde Baru begitu ya. Tetapi ya demokrasi desa sekarang ini itu sudah ambiar karena aturan dari atas, karena tekanan-tekanan dari atas, karena limbah teknokrasi. Jadi ini sudah dihancurkan oleh demokrasi. Oleh teknokrasi. Orang melakukan perencanaan itu ya menyesuaikan aplikasi sistem keuangan desa. Jadi dialektikanya kurang. Tetapi ada satu sisi ruang demokrasi yang ini tidak terlembaga dengan baik, itu adalah tekanan, buah bibir, permintaan dari masyarakat itu sudah sangat banyak. Tapi ini tidak terakomodasi secara baik di dalam proses perencanaan yang formal. Tapi bukan berarti kepala desa itu mengabaikan itu. Buah bibir yang disampaikan oleh masyarakat pasti sampai. Dan ketika kepala desa itu jalan-jalan ya, belusukan itu biasa. Itu setiap kepala desa itu kan selalu sensitif pada legitimasi. Akan menghubungi warga per warga. Datang dari RT ke RT, dusun ke dusun, bahkan juga sampai rumah ke rumah. Ada banyak kepala desa yang itu kalau datang ke rumah itu sampai ke dapur, melihat kondisi dapurnya gitu. Lalu nanti mak-mak itu akan menyampaikan aspirasi. Ini namanya ruang demokrasi ya. Tetapi dia tidak terlembaga secara formal dalam musyawarah desa maupun dalam perencanaan, dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Ini maksud saya ruang negosiasi ini itu menjadi sangat menarik ya. Jadi masih ada ruang demokrasi. Tapi kalau kita ngomong soal perencanaan penganggaran yang formal, itu sudah dirayah, sudah dirampas oleh aturan-aturan dari atas dan oleh perangkat maupun aplikasi teknokratis.
Nah, ini soal demokrasi. Soal regenerasi juga bolehlah dikatakan kalau dari sudut pandang kepemimpinan ini regenerasi, tapi pemilihan kepala desa itu soal perebutan kekuasaan. Jadi nggak ada ceritanya ini diwariskan begitu saja ya. Artinya kalau regenerasi itu kan dari orang tua ke orang muda. Tapi ada juga orang muda yang berkuasa buruk lalu direbut oleh orang tua juga ada. Sebaliknya banyak juga orang-orang muda, pemuda desa yang merebut kekuasaan lalu membawa situasi menjadi lebih progresif. Jadi ini soal perebutan kekuasaan, bukan soal regenerasi. Jadi yang saya tekankan di sini sebenarnya adalah ini ya, soal legitimasi dan legacy. Bukan soal masa jabatannya itu. Memang kalau masa jabatan yang semakin lama itu memungkinkan kepala desa itu punya legacy yang lebih baik karena ruangnya begitu sempit. Ruang teknokrasi itu kan begitu luas ya. Jadi artinya ruang politik, ruang negosiasi, ruang dialektika ini kan dipersempit dengan instrumen teknokratis. Jadi artinya ketika kepala desa menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, ini karena ruang mereka yang sangat sempit. Kewenangan mereka itu dikebiri. Kemudian kerja-kerja mereka itu sudah diatur sedemikian rupa dari atas. Jadi artinya cuma sebagai pelaksana, sebagai mandor proyek, sebagai kepala kantor. Visi misi mereka yang didialektikakan dengan rakyat itu terhambat. Jadi waktu 6 tahun itu tidak cukup karena itu tadi, karena hambatan teknokrasi dan aturan yang tidak mutu atau yang saya sebut sebagai kekuasaan kontraproduktif. Jadi kekuasaan produktif yang bisa dihimpun dari kepala desa itu dihambat oleh kekuasaan kontraproduktif dari atas. Nah, oleh karena itu kami minta kesempatan lebih lama lagi supaya visi misi ini bisa terwujud dan visi misi itu akan terwujud menjadi legacy. Ya. Dan tentu saja ini soal masyarakat. Kata pengamat begini, masyarakat itu nggak suka, menolak. 9 tahun itu menolak mereka. Ya itu mungkin ada yang begitu menolak itu. Tapi juga ada masyarakat itu yang tidak mempersoalkan soal masa jabatan. Yang dipersoalkan oleh masyarakat adalah apa yang bisa diberikan kepala desa itu untuk orang banyak. Itulah yang sering saya sebut sebagai legitimasi dan legasi. Jadi kepala desa itu sangat sensitif pada legitimasi. Kalau dia berbuat buruk di hadapan orang banyak, maka dia akan tidak dipilih kembali. Kalaupun dia dipilih kembali, itu harus perjuangan luar biasa dan biasanya pakai politik uang. Rata-rata incumbent itu pengen menjabat lagi, ya, pengen menjabat lagi dengan politik uang yang semakin rendah. Artinya tidak perlu mengeluarkan modal yang besar. Makanya kalau tidak pengen keluar uang yang besar, maka selama berkuasa itu menjaga legitimasi. Demokrasi itu membutuhkan legitimasi. Demokrasi membutuhkan legitimasi, legitimasi membutuhkan persetujuan, persetujuan membutuhkan kinerja. Jadi artinya soal demokrasi ini membutuhkan kinerja. Kalau kinerjanya baik, ya, punya legacy yang baik, maka dia akan dicintai oleh rakyat. Jadi rakyat itu nggak peduli soal masa jabatan itu. Dan buktinya sekarang ini di sejumlah desa itu sudah ada pemilihan kepala desa. Itu kepala desa nggak ada lawan lagi. Jadi orang berhitung paling saya kalah gitu ya. Nggak ada lawan. Akhirnya istrinya yang dijadikan sebagai jago boneka. Ini karena bukan kepala desa yang jelek seperti ini. Meskipun dia tidak hebat ya. Tapi dia diterima, dia memperoleh legitimasi. Artinya legitimasi itu persoalan penerimaan persetujuan dari orang banyak. Yang kedua, dia itu punya hak untuk berkuasa, berwenang. Dan wujudnya adalah legacy, warisan.
entah infrastruktur yang lebih baik, saluran air irigasi, kemudian juga ada misalnya jalan usaha tani, atau pokoknya kepentingan masyarakat lokal itu yang bisa dilayani, ya. Jadi artinya memang ini standar itu. Memang ada banyak kepala desa yang konservatif ini yang kemudian ya tidak dipersoalkan masa jabatannya, tapi ya wah ini nggak menarik nih, kekuasaannya harus direbut ini kalau konservatif ini. Jadi kepala desa yang konservatif ya, selain tidak korup dan tidak reform itu ya artinya ya tidak gagal dan tidak berhasil. Kerja terus itu ya nggak gagal dia, tapi juga tidak berhasil. Artinya tidak punya legacy. Dan karena nggak punya legacy, nggak punya kinerja, lalu dia tidak punya legitimasi untuk memerintah kembali. Dan itu akan muncul tokoh-tokoh baru, para pemuda yang merebut kekuasaan. Nah, saya kira prinsipnya begitu ya. Dan karena itu ketika saya mendukung 9 tahun masa jabatan itu ya dengan catatan. Catatannya begini. 9 tahun itu percuma kalau kepala desa itu dijadikan sebagai mandor proyek semata, menjadi pelaksana proyek dana desa. Itu nggak ada gunanya juga, percuma. Sama juga kalau misalnya dana desa itu semakin besar sampai 5 miliar tetapi hanya dijadikan sebagai proyek dari atas ya percuma. Ya, jadi artinya ini kekuasaannya itu lebih besar, masa jabatannya lebih lama, tapi kewenangannya juga besar. Nanti akan diimbangi dengan demokrasi, legitimasi. Jadi artinya kekuasaan yang lebih, masa jabatannya yang lebih lama gitu ya. Jadi diskresi yang lebih bagus itu akan membuat kepala desa itu lebih powerful dalam rangka untuk mengeksekusi. Kewenangannya harus ada dong. Kalau kewenangannya dikebiri ya sama aja, kalau diatur-atur dari atas itu ya menderita itu, 9 tahun itu menderita. Akhirnya kepala desa itu hanya melayani aturan dari atas, bukan membangun legitimasi dan legacy yang diharapkan oleh orang banyak. Nah, situasi selama ini ya, jadi aturannya sangat ketat, teknokrasinya sangat banyak, lalu tuntutan dari masyarakat juga sangat kuat. Ini hanya kepala desa yang nekat, yang pemberani, yang setengah preman. Kalau kepala desa yang lugu-lugu gitu ya nggak akan bisa, akan normatif dia, ya. Normatif sesuai aturan, nggak berani mensiasati aturan. Jadi yang penting selamat. Itulah yang konservatif. Ya dia kerja terus. Kerja berhasil ya enggak, gagal ya enggak, pokoknya kerja terus gitu ya. Tapi kerjanya enggak bermakna, itu namanya konservatif. Nah ini kan jumlah yang begini sangat banyak ya. Karena itu kan mengapa kita ini cara pemerintah mengelola desa ini kan lebih banyak mengatur dan mengawasi. Pengawasan itu banyak, udah sangat berlapis-lapis itu. Pengawasannya tidak harus dengan pejabat datang, enggak. Itu instrumen teknokratis itu sudah luar biasa. Jadi tidak harus dengan pendamping pun juga jalan yang namanya pengawasan itu. Justru pengawasan yang muncul dari masyarakat itu juga nggak bisa disepelekan ya. Jadi maksud saya ini kita harus duduk ya. Jadi saya punya paradigma bukan pembatasan kekuasaan yang membuat kepala desa itu konservatif, kerja terus tapi tidak gagal dan tidak berhasil. Itu ya. Tapi yang kita butuhkan adalah teori kekuasaan yang produktif, yang komunikatif, sehingga nanti kepala desa ini punya ruang, punya kesempatan, punya otoritas itu untuk membuat legitimasi dan legacy bagi orang banyak. Ya. Jadi saya kira catatan saya di situ ya, legacy dan legitimasi ini itu saya kira jauh lebih penting. Dan pengalaman dari undang-undang desa ini kan begini, hampir semuanya ini kan dirusak oleh peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan bupati ya, dirusak lah.
Dana desa ini kan dirusak. Yang konsisten dijalankan itu kan masa jabatan. Masa jabatan kepala desa ya 6x3 itu jalan. Itu formal betul, kalau orang nggak akan berani melawan itu. Tapi kalau mendistorsi dana desa itu ya itu biasa. Pemerintah itu sudah biasa melakukan seperti itu. Jadi artinya ini yang formal ini soal masa jabatan ini jalan. Tetapi yang program-program dana desa, pembangunan desa ini kan diteknokratisasi. Sehingga artinya apa? Ini antara kekuasaan kepala desa ini jalan, tetapi program-program pembangunan ini justru menghambat. Justru mendistorsi kekuasaan itu, mendistorsi kewenangan. Sehingga ruangnya menjadi sempit. Nah, saya melihatnya ke depan begitu. Ini yang teknokrasi ini akan jalan terus nih. Ya. Jadi kalau artinya kalau masa yang pendek berhubungan dengan teknokrasi, ya nggak jadi apa-apa. Kecuali yang nekat betul dan punya resource yang lebih banyak. Misalnya pendapatan asli desa itu besar, atau punya potensi wisata yang lebih dahsyat daripada dana desa, atau punya hutan yang lebih dahsyat daripada dana desa. Nah, ini yang bisa dimainkan. Tapi kalau desa biasa-biasa saja nggak punya resource, ya tergantung pada dana desa, ya kena teknokrasi. Itu hanya orang yang nekat saja yang bisa keluar dari jebakan teknokrasi itu. Jadi artinya sekali lagi ini memang masa jabatan yang lebih panjang itu punya misi besar. Itu untuk membangun kepala desa yang powerful, yang punya legitimasi dan punya legacy ya. Tentu ini juga berdialektika dengan demokrasi, negosiasi, komunikasi gitu, deliberasi gitu ya. Itu satu poin gitu ya. Nah, kemudian poin yang lain soal masa jabatan 9 tahun ini sebagai kartu pengaman. Atau pengaman bagi ini ya, di dalam ruang yang sempit dengan limbah teknokrasi yang berjibun-jibun gitu ya. Jadi artinya ini kontestasi antara kekuasaan politik itu ya dengan teknokrasi. Sekali lagi kalau masa jabatannya pendek bertarung dengan teknokrasi ya akan konservatif. Tetapi kalau misalnya ini ada ruang yang lebih besar lagi, maka ada peluang. Meskipun peluang ini juga bisa ini ya, juga bisa mati. Jadi artinya ini kita tidak bisa mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi tidak ada yang ini ya eksak, tidak ada yang matematik gitu ya. Dan memang ada juga orang yang bertanya, apakah ada jaminan kalau 9 tahun itu nanti desa akan semakin maju, semakin baik. Ya ini kalau jaminan ini kan soal logika ya, logika orang pinjam duit di bank itu kan soal jaminan itu ya. Ini kan persoalan trust, persoalan kepercayaan. Jadi nalarnya bukan nalar matematika dan bank, tapi ini politik, sosial politik yang menjadi domain dalam kehidupan itu kan itu soal trust. Kalau orang sudah curiga terus ya itu menjadi energi negatif ya. Jadi kita butuh energi yang positif, punya kepercayaan dan nanti diikuti dengan pola kita melayani desa. Kalau kita banyak mengatur, memperalat ya mau 3 tahun, mau 9 tahun ya hasilnya adalah konservatisme. Ya, konservatisme ini harus dibongkar gitu ya. Dan memang 9 tahun juga tidak menjamin untuk membuat kepala desa yang progresif, tidak menjamin. Ada banyak variabel, entah itu aturan dari atas, perangkat teknokrasi, sumber daya yang tersedia, kemampuan dan keberanian ini ya. Dan tugas kami ini kan selalu ngompori ya. Ayolah, beranilah. Jadi berani untuk berbuat gitu ya. Jadi siasati aja ini aturan-aturan yang tidak mutu itu nggak usah dijalankan dengan hormat dan martabat, tapi cukup dengan siasat. Jadi harus dengan cara begitu. Kita melakukan pembelajarannya itu juga begitu ya. Saya kira begitu. Terima kasih.